kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Seorang penari jatilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya. Lainnya pemirsa, 6 pelajar SMP di Kota Padang, Sumatera Barat diduga tega meruda paksa teman sekolahnya secara bergiliran. Akibat tindakan itu korban hamil 5 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihan Pahira. Aku dari kelas PGSD 1C dengan NIM 202515100095. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil observasi mengenai adanya perilaku negatif yang mengarah kepada kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan bagaimana cara mengatasinya serta mengaitkannya dengan teori-teori dalam perkembangan pendidikan khususnya menurut Albert Bandura. Lingkungan belajar seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para semua peserta didik. Namun dari hasil pengamatan masih ditemukan beberapa perilaku yang menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap batasan diri dan orang lain. Kasus ini cukup berat karena yang terlibat itu masih usia SMP, baik sebagai korban maupun pelaku. Di usia seperti ini, anak-anak sebenarnya masih dalam proses belajar, mengenal diri, emosi, dan lingkungan sosialnya. Jadi, apa yang mereka lihat dan alami di sekitarnya itu sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Kalau kita lihat kasus di video berita ini, perilaku kekerasan seksual yang terjadi sebenarnya bisa dipahami sebagai hasil dari proses belajar sosial yang salah. Yang pertama, soal proses mengamati dan meniru. Pelaku kemungkinan besar pernah melihat atau mendengar perilaku yang menyimpang sebelumnya, entah itu dari lingkungan pergaulan, tontonan, atau cerita teman. Perilaku seperti ini sering dianggap biasa atau bahkan berani di kalangan remaja tertentu. Karena sering melihat, perilaku itu akhirnya masuk ke pikiran mereka. Inilah yang disebut Bandura sebagai tahap retention, yaitu perilaku disimpan dalam ingatan. Ketika ada kesempatan dan dilakukan bersama-sama, perilaku itu akhirnya ditiru secara nyata. Fakta bahwa kekerasan ini dilakukan secara berkelompok menunjukkan bahwa peniruan sosial punya peran besar di sini. Kedua, pengaruh teman sebaya itu sangat kuat. Bandura bilang, orang paling gampang kita tiru itu bukan tokoh jauh, tapi orang yang usianya sama dan dekat dengan kita. Dalam kasus ini, pelaku belajar dari teman sebayanya sendiri. Begitu satu orang mulai, yang lain ikut. Bukan karena mereka nggak tahu itu salah, tapi karena tekanan kelompok dan keinginan untuk diterima lebih besar daripada rasa takut akan akibatnya. Ketiga, kenapa perilaku ini bisa terjadi terus? Disinilah konsep vicarious reinforcement berperan. Sederhananya, seseorang akan lebih berani melakukan sesuatu kalau dia melihat orang lain melakukannya tanpa konsekuensi langsung. Dalam kasus ini, sebelum akhirnya terungkap, pelaku tidak langsung mendapat hukuman. Hal ini bisa bikin mereka merasa aman dan menganggap perbuatannya tidak akan berdampak serius. Ini berbahaya karena tanpa sadar perilaku salah jadi terasa normal. Keempat, soal self-efficacy yang rendah. Bandura juga membahas tentang self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya sendiri. Pada pelaku, self-efficacy yang rendah terlihat dari ketidakmampuan menahan diri dan menolak ajakan kelompok. Sementara pada korban, self-efficacy yang rendah terlihat dari posisi yang lemah, takut melawan, dan tidak tahu harus mencari pertolongan kemana.
Ini sering terjadi pada remaja karena relasi kuasa dan tekanan sosial. Kelima, lingkungan punya peran besar. Kasus ini juga menunjukkan bahwa lingkungan yang salah bisa membentuk perilaku yang salah. Ketika lingkungan pergaulan permisif, kurang pengawasan orang tua, dan minim edukasi moral, maka perilaku menyimpang lebih mudah muncul dan berkembang. Solusi menurut teori Bandura terhadap kasus ini yaitu pertama, anak dan remaja perlu melihat contoh perilaku yang baik. Role model dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar itu penting banget. Terus kedua, media harus lebih edukatif dengan menekankan dampak hukum dan trauma yang dialami korban supaya penonton belajar dari konsekuensinya bukan malah menirunya. Ketiga, pendidikan karakter dan pendidikan seksual yang sehat perlu diberikan sejak dini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membekali anak dengan pemahaman yang benar. Keempat, self-efficacy, remaja harus diperkuat supaya mereka berani bilang tidak, berani melapor, dan gak gampang terpengaruh tekanan kelompok. Jadi bisa disimpulkan menurut Albert Bandura, perilaku menyimpang seperti kekerasan seksual itu dipelajari bukan muncul begitu saja. Apa yang sering dilihat, didengar, dan dianggap normal oleh lingkungan bisa membentuk tindakan seseorang. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari lingkungan yang sehat, contoh perilaku yang baik, dan komunikasi yang terbuka supaya remaja tidak belajar hal-hal yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.